Jelas soalnya 2, waktunya tuh berapa 100 menit apa 120 saya nggak tahu deh ya. Nanti kita lihat aja. Soalnya 2, 1 soal dari deformasi ya, 1 lagi soal dari tegangan yaitu lingkaran Moore ya. Ini masih tersisa 2 minggu. Minggu depan harusnya kuis ya, minggu ke-15 ya, sebelum UAS. Kita lihat saja ya. Saya akan mencoba, kalian baru sekali dan saya sudah berikan latihan, kalau dibuat ya syukur, kalau ditanya ada pertanyaan pasti nggak ada pertanyaan deh. Atau mungkin sudah lupa, tapi itu pasti keluar ya. Jadi sekarang saya akan perjelas lagi ya, perjelas lagi itu tentang mencari, kan topik utama kita di semester ini mekanika bahan ya, tegangan utama. Tegangan utama itu kata lain dari tegangan maksimum. Jadi keadaan yang paling maksimum ya. Maksimum minimum. Kalau dilihat lagi, saya sekedar mereview ya rumusnya ya. Tegangan maksimum minimum ya. Itu yang kita tujuan akhir dari tegangan yang selama ini kita bicarakan adalah tegangan utama, artinya keadaan yang paling maksimum, tegangan yang paling maksimum. Itu nanti untuk digunakan, ya memang ini semester berbarengan, struktur beton maupun struktur baja, atau mungkin struktur lain, komposit, atau struktur kayu, atau whatever ya. Jadi dengan masing-masing peraturannya, ya. Jadi analisis struktur ini kan mencari dulu ya persyaratan-persyaratan, misalnya tegangan ya. Kalau tidak masuk tegangannya yang atau lebih kecil dari tegangan yang diizinkan sesuai dengan material strukturnya, ya berarti dirubah desainnya atau desainnya kekecilan. Itu tujuannya. Nah, kita sampai sudah pada akhirnya yaitu mencari tegangan utama atau tegangan maksimum. Sekali lagi saya ulangin, tegangan yang paling maksimum ya, atau keadaan yang paling maksimum, di mana akan digunakan di mata kuliah struktur nantinya ya, baja atau struktur tidak akan lagi diulangi apa tegangan ini dari mana ngitungnya, itu enggak ya, itu bagian dari ini analisis struktur ini ya. Oke, jadi lagi contoh ya, saya ambilkan contoh. Sebentar, saya share screen dulu. Saya mengulang sebentar ya, whiteboard. Sudah terlihat screen? Screen saya sudah terlihat ya? Jadi saya coba mengulang lagi ya, coba mengulang lagi tegangan utama. Mana sih? Sebentar. Jadi coba kalian lihat lagi ya, rumus tegangan utama ya. Coba dilihat apa rumusnya tegangan utama. Kita sama-sama yuk, sambil ini sekalian sambil belajar, jadi nanti kalian nggak usah belajar lagi. Apa rumusnya tegangan utama?
Coba dilihat dong. Ini dihafalin ya, sigma max, sigma min ya. Apa coba? Bisa saya dibantu? Sigma X tambah sigma Y per 2 plus Iya, atau minus sigma. akar Iya, sigma X min heeh. sigma Y per 2 Iya, kuadrat ini plus. ditambahkan tegangan X kuadrat. Ya, Ibu. Iya, iya benar ini nih ya. Nah, ini nih, ini rumus utama tegangan utama lama-lama ya hafal ya. Jadi perhatikan di sini ada maksimum, ada minimum ya. Saya nggak suka memakai minimum karena kalau di alam pikiran kita kalau minimum itu kecil tidak. Tetapi ini maksimum ini artinya apa? Tegangan atau sigma yang maksimum akibat momen kita tahu kan ada momen positif, ada momen negatif. Jadi kalau akibat momen negatif, makanya keluarnya saya kasih aja hijau ini ya. Keluarnya nih kita sebut ini sigma minimum. Sebetulnya bukan sigma minimum, sigma maksimum akibat momen negatif. Ya, perhatikan ya. Jadi bukan sigma minimum. Sebaliknya kalau yang sigma maksimum, apa itu sigma maksimum? Tegangan ya akibat momen yang positif. Ya, makanya di sini ada plus minus. Jadi kalau yang plus nanti yang maksimum, yang min itu yang nanti kita lihat aja. Jadi ini sebetulnya harga mutlak ya. Artinya tuh nanti kita lihat, kita buktikan dengan grafisnya yaitu lingkaran Moore ya. Tapi asal kalian tahu bahwa ini plus min ini artinya apa, mengacu pada katakan aja sigma max, sigma min. Sebetulnya bukan sigma max, sigma min, tetapi sigma max itu tegangan maksimum akibat momen positif, sigma min adalah tegangan maksimum akibat momen negatif. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ini saya hanya mengulang. Jadi ini bisa dihitung, ini secara analitis, menghitung tegangan utama secara analitis. Ya, ini besarnya tegangan utama. Selain tegangan utama, apalagi yang bisa dihitung? Arahnya ya, coba dilihat. Saya udah kasih rumusnya arahnya. Apa arahnya? Yuk, sama-sama yuk. Tan 2 alfa Tangen, ya. iya, tangen 2 alfa atau 2 theta, ya whatever lah ya. Apa? Minus, apa? Minus Tol, 2 tendangan X Y per tegangan X kurangi tegangan Y. minus 2 tau. Ini tau ya, Iya, oke tegangan Ibu tahu. gesernya. 2 Heeh. tau X Y per Iya, tegangan 2 tau X min tau per Y itu. sigma X min Tau, sigma Y. iya Ini itu, Bu. sigma. Ya, ini arahnya. Arah apa? Arah tegangan utama ya, arah tegangan utama. Kan sekali lagi ceritanya kenapa itu harus ada arah tegangan utama? Masih ingatkah waktu kita pertama di potongan CC ya, ini engsel roll ya. Ternyata ini bukan di bidang vertikal yang terjadi maksimum, tapi apa? Di bidang miring. Nah, di bidang miring Peiki itu yang terjadi tegangan maksimum ini nih. Nah, pertanyaannya, berapa kemiringan bidang Peiki itu terhadap bidang C? Itu yang kita sebut arah. Jadi, kemiringan bidang Peiki terhadap bidang C. Ini yang kita sebut theta. Nih, ini theta nih. Ya, jadi kita sudah sampai pada tujuan akhir ya. Di bidang Peiki itulah terjadi tegangan yang maksimum. Ya, jadi bukan di bidang CC. Bidang CC itu bidang vertikal ya. Itu ceritanya.
Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi arahnya udah tahu ya, di tegangan utama. Tegangan ya. Selain tegangan utama, ada lagi yang disebut tegangan geser. Yuk, sama-sama. Sebentar, saya hapus dulu ini. Tegangan geser. Stop share dulu. Gimana yuk tegangan geser? Bentar, saya hapus dulu. Itu kan tegangan utama. Tegangan utama itu ingat akibat apa? Di situ kalau kalian lihat, nih mengulang lagi nih, biar nginget-inget ya. Ada sigma X, ada sigma Y. Masih ingat nggak sigma X, sigma Y itu apa? Sigma X, sigma Y itu gimana rumusnya? Dari rumus aja deh, kita bisa tahu. Annotate-nya mana? Nih, tegangan utama. Ya, tadi ada sigma X, sigma Y. Masih ingat nggak? Nih mengulang aja nih. Sigma X itu gimana? Plus minus N, apa tuh N? Gaya normal ya. Jadi sigma X ini, tegangan X ini adalah gabungan tegangan akibat gaya normal apa? Plus momen. Ingat nggak momen lentur? Apa? Kalau MX per WX. WX itu apa? Y per IX. Ini masih ingat nggak? Nih, itu sigma X. Sigma Y ya, sama juga ya. Ini tegangan lentur. Ada lagi yang disebut apa selain tegangan lentur? Tegangan geser, ya. Tegangan geser. Tentunya kalau tegangan lentur itu kita mencari tadi tegangan maksimum atau tegangan utama, maka kita juga harus mencari tegangan geser yang maksimum. Apa rumusnya? Coba siapa yang mau jawab? Tomax min. Rumusnya apa ya? Kevin Adri Fionito 19044. Bersedia menjawab? Bersedia ya sudah. Dipo aja deh, Dipo. Mana Dipo? Lihat catatan lagi, ayo. Apa, Tomax? Tomax ya, Bu? Iya. Tomax itu ini, Bu. Plus minus. Plus minus akar tau X kurangin tau Y per 2 kuadrat. Sigma, bukan tau loh. Sigma loh, beda. Itu. Sigma X per sigma Y per 2 kuadrat. Iya, ya. Ditambahin tau X kuadrat, Ibu. Iya. Ini muncul lagi nih, ada sigma X, ada sigma Y, ada tau XY. Ya. Jadi ini tegangan geser maksimum. Tentunya tegangan geser maksimum juga mempunyai arah. Apa arahnya? Coba input. Selesai lagi yuk. Arahnya gimana? Tangan 2V sedikit berbeda tadi dengan arah tegangan utama. Tangan 2V sama dengan apa nih? Arah tegangan geser. Tangan 2V sama dengan apa? Sigma X plus min sigma Y per 2 tau X. Ayo dilihat catatannya, udah mau ujian kok. Ini arah tegangan geser ya, arah tegangan geser. Kalau tadi apa arah tegangan lentur? Min 2 tau XY per sigma X min sigma Y. Cukup rumit ya. Dah, ada pertanyaan sampai sini, ini saya hanya mereview. Nah, ini perhitungan secara analitis. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke grafis.
Nah, antara grafis ini gampang sekali ya kalau koreksi. Kalau grafis yang nggak cocok sama analitis ya tinggal salah aja. Jadi analitis kan bisa dihitung, tinggal masukin rumus. Grafisnya kita dengan menggunakan lingkaran Moore. Ada pertanyaan di sini? Jadi kalau menyangkut sudut-sudut itu ya, itu goniometri ya. Jadi coba diperhatikan lagi. Ya, coba diperhatikan lagi, tolong. Ya. Tolong diperhatikan lagi. Nah, perjanjian ya, perjanjian mengenai sudut ya. V atau theta atau apa deh namanya lah ya. Kalau negatif, hasilnya negatif, maka nanti di lingkaran Moore-nya, di grafisnya, ini arahnya counter clockwise apa clockwise? Dicatat ya, kalau negatif itu clockwise. Clockwise itu artinya apa? Searah jarum jam. Jangan salah ya. Tapi kalau dia negatif, sorry. Kalau positif, maka counter clockwise. Dicatat ya. Jadi kalau negatif clockwise, kan keluarin, kan tadi kan tangan ya, apa? Ada tangen dua V sama dengan main apa tadi yang tegangan utama 2 tau XY per sigma X sigma Y. Ini kan tentunya ada suatu harga ya, bukan? Bisa dicari nggak 2 V-nya? Apa? Nyari 2 V-nya apa? Arcus tangen. Goniometri kan? Katakan ini dapatnya berapa setengah? Katakan setengah. Umpama positif. Maka ini apa? Arcus tangen 0,5. Maka keluar 2 V berapa derajat? V-nya tahu. Kalau kalian mengerjakan tentunya pasti bisa ada pertanyaan. Tapi ternyata kan nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan sekali lagi contoh yang lain ya. Bukan contoh yang di PR. Ya, contoh yang lain. Ini tahu nggak nih nyarinya nih, nyari V nih? Nggak berhenti di sini ya. Tapi sampai theta. Ini kan nggak perlu diajarin ya di SMU ya, arcus tangen ya. Bener nggak, Dipo? Iya, Ibu. Bener nggak? Benar ya? Oke. Udah, nggak ada pertanyaan? Sekarang kita beralih ke grafisnya, lingkaran Moore. Oke. Jadi ini saya hapus ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya hapus. Nanti kalau UAS ya, saya minta bawa jangka sama apa tuh namanya itu busur ya, busur derajat karena ini berkoma-koma. Nggak ada yang pinjam meminjam. Kalau nggak bawa ya ditaksir aja pakai tangan. Dan saya minta digambar. Ya, kali ini kalau nggak digambar, karena bagaimana mencocokkan antara grafis dengan analitis kalau nggak digambar. Ini yang kelas C nih ya, saya coba mau tanya ya, siapa yang kelas C ya? Itu masih ada yang belum di rename ya, Syadan Raffi itu kalau nggak salah kelas C ya, Syadan ya? Syadan Iya, Bu. Raffi Denindra, kamu kelas C? Saya kelas B ya, Bu. B atau C? Bentar, Bu. Saya lihat dulu. Kelas C, Bu. Iya kelas Udah, C deh, Bu. udah pernah ujian? Udah, Bu. Udah berapa kali? UTS, Bu. Oh, ujiannya, Bu. Ujian mengambil Mekban, Bu.
Iya, tahun lalu. Kalau kamu kelas C kan artinya kamu angkatan berapa sih kamu? 20, Bu. Kok nggak di rename ya? Baik, Bu, maaf, Bu. Di rename bener, Bu. Sonia deh, Sonia saya tanya ya Sonia. Sonia kan udah pernah ujian ya, tentunya ya. Iya, Ibu. Eh, kira-kira ruwet nggak? Menurut saya agak ruwet sih, Ibu. Lingkaran Moore. Nah, pertanyaan saya, apa kira-kira kalau apa yang sekarang nih yang kamu mau tanyakan? Atau belum ada pertanyaan? Mungkin untuk sekarang belum ada sih, Bu. Belum ada ya. Oke, nanti saya kasih contoh satu soal lagi ya, karena kita sudah tidak ada waktu lagi ya. Minggu depan kan udah kuis kita ya. Yang lain yang udah pernah, Vindi udah pernah ujian ya, juga ya. Udah, Ibu. Gimana? Ada yang kamu nggak ngerti nggak? Kalau udah pernah ngerjain tuh mungkin ada yang nggak ngerti, mesti bisa ditanyakan. Mungkin ini Bu yang saya masih kurang di pas penggambaran lingkaran Moore-nya, Bu. Grafisnya ya. Iya, itu aja, Bu. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai dengan pelan-pelan ya. Ini lingkaran Moore ya. Saya minta makanya ya bagi yang baru ya, coba dibawa, makanya ini sekarang pelan-pelan ya. Dibawa apa namanya tuh jangka sama busur. Tahu busur derajat tahu kan? Di penggaris untuk mengukur nanti itu apa sudut. Tadi kan tangen 2 alfa keluarnya sekian. Jadi alfa kan bisa 2 alfa kan bisa arkus tangan. Nah, kamu mesti ukur kan. Oke, ya. Jadi saya coba pelan-pelan ya ini ya. Untuk yang kelas C coba mereview kembali ya. Windy, Sonia ya, coba ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, langsung aja kalian tanyakan. Oke. Kelas C kan juga banyak nih. Syadan, itu Yohanes Kurniawan tuh C atau B atau A? Syadan udah pernah ujian? Iya, Bu. Sudah, Bu. Udah kan? Oke. Jadi saya pelan-pelan deh ya. Oke. Sebentar. Kita ambil contoh lagi ya. Contoh yang lain. Wah, kok nggak bisa? Sebentar. Itu gimana sih? Nah, udah terlihat belum nih? Halo, udah terlihat? Sudah, Bu. Udah ya, itu soalnya tuh. Coba digambar dulu soalnya. Jadi saya nanti nggak ngulangin lagi. Di foto aja udah langsung. Ini mah nggak usah susah. Nggak apa-apa. Mau di foto juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau di ujian digambar ya. Oke. Dah, saya lanjut lagi ya. Ini soalnya. Jadi dilihat ada kubus ya. Ada kubus. Ya. Bekerja sudah diberikan itu. Jadi kalian udah nggak usah ngitung lagi sigma X-nya, nggak usah ngitung sigma Y, nggak usah menghitung tau X, Y. Semuanya sudah diberikan.
Sigma X-nya berapa ya? Vindi, coba berapa Vindi? Sigma X-nya berapa Vindi? 3 bukan? Yang benar kamu dilihat dong. Masa Sigma X 3? Eh, Siapa yang mau menjawab? Baru baca soal, masa kamu nggak gitu? Sonia, berapa Sonia? 6 Ibu. Jelas-jelas itu loh, dilihat Sigma X-nya berapa. Syadan? Rania? Mau menjawab Rania? Berapa Sigma X-nya? 6 ya, Bu? Ibu yang Sigma XY 6, Iya, Sigma XY, iya. masih Sigma X-nya 6. Tanda penting. Ayo, tadi siapa yang jawab tadi tuh? saya. Saya tuh siapa? Saya nggak bisa lihat nih Vindi, soalnya. Bu. Vindi, oke. Vindi, coba itu Sigma X-nya kan kamu udah pernah ujian. 6 itu tandanya positif apa negatif? Negatif bukan, Bu? Kenapa negatif? Karena tanda ke bentar. Ayo, positif negatif. Siapa yang mau jawab lagi, yo? Positif bukan, Bu? Karena negatif karena Positif, tarik bukan. betul. Siapa tadi itu yang jawab? Saya Bodipo, Bu. Dipo. Iya, positif ya, itu kan tarik. Sigma X positif 6 ton per meter persegi. Lanjut ke Sigma Y. Berapa? Siapa yang mau jawab? 2 ya Ibu. Rania, 2 Bu. berapa? 2. Apa 2 tandanya? dapatkan lagi. Tandanya apa, Rania? Negatif ya Bu. Iya, negatif. Itu jelas itu loh, lihat panahnya itu loh. Jadi sigma Y-nya -2, ingat ya, tanda penting ya. Karena tadi kan rumusnya kan ada sigma X min sigma Y. Salah-salah aja ya. Jadi gampang ini. Saya sih ujian, pokoknya kalau nggak salah ya, analitis salah ya udah. Grafis salah. Dah, sigma X sudah tahu plus 6, sigma Y min 2, lalu tau XY. Oke, tau XY, siapa yang mau menjawab? Tau XY arah bidang X. Di bidang X lah. Geser di bidang X. Ini penting ya, dibaca juga pada ini ngawur nih. Dipo mau jawab apa enggak? Saya kurang Tau. tahu itu, Bu. Kenapa? Kurang tahu, Bu, kalau yang tahu si Karen. Kurang tahu. Oke. Ya, saya stop share dulu ya, sebentar. Saya pakai widescreen aja, whiteboard aja. Aduh, belum dihapus lagi. Oh, iya. Jadi tadi kan begini ya, ini sigma X-nya tadi positif. Ya, ini saya pelan-pelan ini ya. Nanti kalian ikut tulis. Jadi tuh sigma X, ini sigma X. Kemudian sigma Y-nya apa? Negatif. Jelas itu negatif sigma Y.
Berapa? 2 ton per meter persegi. Lah, sekarang masalah bidang. Kalau secara vektoris, bidang X itu yang mana? Di bidang X kan? Lalu ada yang namanya tegangan geser. Soalnya dilihat lagi ya di tegangan gesernya. Nah, pertanyaan saya, ini tau. Ya, saya pakai hitam aja ya. Tau X berapa itu tau? 3 ton per meter persegi. Nah, pertanyaan saya tuh, tegangan geser di bidang X positif atau negatif? Atau yang hijau atau yang pink? Gitu aja deh. Wahyu Ningtyas, tegangan geser di bidang X. Geser di bidang X. Hijau atau pink? Bisa menjawab? Hijau. Ya, oke. Jadi yang hijau, tandanya apa? Positif, negatif? Darmadika, tandanya positif atau negatif? Benar, tadi yang hijau adalah tegangan geser di bidang X. Tandanya positif atau negatif? Darmadika? Positif bukan? Positif, ya. Jadi lihat aja tuh yang hijau itu kan begini nih. Tuh, ini apa? Tegangan geser yang positif bukan? Ya, tapi ini di bidang X ya. Ini di bidang X. Ingat-ingat, yang hijau itu yang X. Itu beda. Kalau yang pink, ini tegangan gesernya positif atau negatif? Darmadika. Jawab lagi coba. Negatif ya Bu ya? Negatif, betul. Mau dilihat dari sini atau mau lihat dari sini ya sama, negatif. Nah, yang pink itu apa? Tegangan geser di bidang apa? Bidang Y bukan? Menggeser di bidang Y. Iya Ibu. Ya, jadi ini perhatikan ya. Jadi kalau tegangan geser, karena ini menyangkut nanti di baja juga gitu, nanti nggak ada yang tahu nanti tegangan geser itu apa. Ada pertanyaan, Dipo? Mewakili yang baru. Jelas nggak, Dipo? Lumayan jelas Bu. Jelas ya. Yang hijau tegangan geser di bidang X, yang pink tegangan geser di bidang Y. Ya. Bu, Oke. izin bertanya, Bu. Siapa mau nanya nih? Saya Sadun, nggak Bu. bisa lihat. Ya, gimana? Itu kalau di bidang X-nya kalau arahnya sebaliknya berarti negatif gitu, Bu. Ya iya, makanya ini lihat nih, yang hijau nih loh. Nih, yang hijau ini kan kamu lihat ini nih. Ini tegangan geser apa sih? Positif kan? Tapi kalau misalnya nih, saya kasih yang hijau muda ini begini, kan bisa aja. Apa tuh? Negatif kan yang hijau muda? Oh iya, baik Bu, paham Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Nah, tapi kalau yang hijau muda pasangannya jadi apa ini? Jadi begini kan? Nah, yang di bidang Y-nya yang merah itu positif negatif? Yang merah, bukan yang pink. Positif bukan? Ini apa nih? Positif. Jadi tadi yang hijau muda tadi adalah negatif. Yang merah positif. Ya. Ada lagi pertanyaan, udah paham belum nih?
Nanti kalau ini nggak paham, kalian gambarnya nanti di lingkaran Moore. Sonia, paham? Paham Ibu. Vindi? Pokoknya ini pahamin Ibu. dulu ya. Kalau nggak paham, tanya nih ya. Ini dulu dipahamin nih. Nah, baru kita beralih ke gambar ya. Bentar. Gambarnya tadi lingkaran Moore apa itu? Moore 5. Ya, udah terlihat belum? Udah Ibu. Ya, tuh gambarnya. Ya, sebelum mendapatkan gambar ini, ya, saya minta dulu ngitung. Mulai dari apa yang perlu dihitung? Tegangan utama. Ini kan menggambar tegangan utama, bukan? Ya, kalian boleh dengan cepat difoto. Tapi nanti kita lihat di ujian ya. Kalau saya boleh memohon, ya, yuk kita sama-sama mulai dari tegangan utama. Ini saya stop share dulu. Yuk kita hitung dulu. Kan disuruh ngitung. Tadi pertanyaannya apa? Tegangan utama ya. Tegangan utama. Sigma maksimumnya. Untuk mempersingkat waktu ya, silakan kalian ngitung sendiri. Tadi udah tahu ya rumusnya ya. Sigma X plus Sigma Y per 2 plus minus bla bla bla. Keluarnya ini kebetulan genap ya. 7. Positif ya. Ton per meter persegi. Tanda penting ya. Tuh. Itu tegangan utamanya. Arahnya sekarang arahnya. Arah tegangan utama. Keluarnya theta sama dengan minus 18. Dicatat saja. Nanti silakan kalau yang rajin nanti dibuat. Ini datangnya dari mana? Ini tentunya ada rumusnya ya. Tadi yang kita bahas ya. 18,44 derajat. Ini kalau nggak pakai busur ya, nggak mungkin. Lah, tandanya minus. Minus ini artinya apa? Clockwise atau counterclockwise? Clockwise. Udah beres, tegangan sudah beres. Sekarang tegangan geser maksimum. Tegangan geser maksimum. Simbolnya beda ya, kalau tegangan sigma, tapi tegangan geser, tau. Tau max, tau min, ini sama rumusnya. Cuman yang satu plus, yang satu minus. Atau saya nggak jadi satu deh ya, ini aja deh. Tau max. Sama dengan
plus 5 atau minnya minus 5 ton per meter persegi. Ton per meter persegi. Arahnya saya menggunakan beta ya, biar beda dengan yang atas ya. Beta sama dengan plus 26,56. Apa artinya plus? Plus artinya apa? Counter clockwise. Ya. Counter clockwise. Ya, jadi udah nih, udah selesai. Ini analitis, gampang kan analitis? Kan tinggal masukin rumus keluar. Oke, kalau udah selesai, saya hapus. Jadi kita masuk ke gambarnya. Bagaimana gambarnya? Nah, ini perhatikan ya, ini gambar. Stop aja dulu nulis ya. Nanti kan kalian gampang tinggal di foto. Ya, coba stop dulu nulis. Kita lihat ya. Ini saya akan coret-coret, tapi ini kan nggak bisa, ini di zoom bisa nggak ya? Ini 21%. Udah agak jelas ya, lebih besar ya. Saya zoom. Stop nulis ya, dilihat. Saya nggak akan ngulang-ulang lagi nih ya. Stop nulis ya. Jadi, apa yang pertama kita gambar? Kita gambar dulu, ini saya coret-coret ya. Jadi ini sekali lagi, ini yang saya anggap cukup jelas ini gambarnya ya. Bikin dulu sumbu X, sumbu Y. Dibuat dulu sumbu X, sumbu Y. Mana sumbu X ini nih ya. Sumbu X, sumbu Y. Kemudian ada titik apa? Pusat O. Ini O. Ini diperhatikan ya, saya nggak mungkin coret-coret lebih dari ini, nanti malah jadi nggak ini ya. Jadi sumbu X, sumbu Y. Ini sumbu X nih. Titik pusatnya apa? O. Lalu kita lihat tadi di kubus kita di soalnya berapa sigma X? Berapa Rania? Sigma X? Darmanika berapa sigma X? Dua ya, Bu ya? Mana 2 plus 6 bukan? Oh iya, plus 6. Kamu gimana sih? Dilihat. Plus 6. Jadi mana sigma X? Dari 0, ini titik 0 ya. Dilihat ya, titik 0 ini. Nih, merah ini titik 0. Kenapa merah lagi lah? Nih, ini O, ini selalu ngukur dari O, titik origin, ya kan? Sumbu kan begitu kan, sumbu X, sumbu Y. Ya. Ukur dari sini 6. Mana sigma X? Ini nih sigma X. Udah jelas semua sigma X 6 nih. Dari 0 sampai sini sigma X 6. Ini sigma X. Plus 6. Kemudian minus 2. Mana? Dari 0 kita ukur ini nih. Ini sigma Y. Kalau ada yang belum jelas, tanya nih. Saya pelan-pelan nih. Sigma X plus 6 diukur dari mana? Dari 0. O, titik origin atau 0. Sigma Y minus 2 diukur juga dari titik origin. Tentunya kalau minus kemana? Ke kiri. Oke. Udah, nggak ada pertanyaan?
Lalu karena kita harus membuat lingkaran, maka dicari senternya lingkaran. Senter lingkaran tuh di mana? Sigma X antara sigma X sama sigma Y dibagi 2. Di sini nih center nih. Ini center. Jelas nggak, Dipo? Iya sih, Bu. Jadi sigma X tadi berapa? 6. Sigma Y 2. Jadi 8. Maka center itu di tengah-tengahnya itu. 4. Kan lingkaran. Lalu kalau lingkaran, kita mesti mencari apa? Jari-jari lingkaran. Nah, lihat ya, jari-jari lingkaran dapat dari mana? Dari, kita lihat, boleh dari sigma X, boleh dari sigma Y. Saya mau ngambil dari sigma X. Mana posisi sigma X? Ini kan posisi sigma X. Tadi yang hijau, tau XY-nya, karena arah sumbu Y itu adalah arah dari tau. Positif atau negatif tadi? Dipo, tadi kamu udah jawab ya, positif negatif. Hijau, yang hijau. Positif ya. Jadi kalau positif, positif berapa? Tau XY-nya 3. 3 berarti kita tukur ke atas 3 ini nih. Dapat ini yang namanya B0. Oke, ini B0. Lalu B0 ke mana? B0 ini hubungan kemana nih? B0 hubungkan ke center. Inilah jari-jari lingkaran. Dibuat lingkaran. Ini yang terjadi lingkarannya. Ya. Lalu apa yang tujuan kita tadi berapa? Sigma paling maksimum tadi berapa ya hasilnya? Plus berapa tadi? 7. Ya. Mana sigma maksimum? Saya kasih warna lain ya, warna biru deh. Nih, selalu ukur dari titik O ya. Ini nih, titik paling ujung kanan lingkaran, ini kita sebut sigma maksimum. Jadi sigma maksimumnya mana? Ini nih. Sigma minimum mana? Arah dari 0 sampai ke ujung yang paling sisi satu lagi. Ini sigma minimum. Nah, sampai sini cukup jelas nggak? Vindi atau tadi yang udah pernah ujian, Sonia, jelas nggak? Atau ada pertanyaan nggak? Darmanika, Jevel, ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah ketemu nih, sigma max, sigma min. Cocokin dengan tadi analitis. Berapa tadi sigma max? Plus 7. Ternyata benar nggak nih plus 7? Sigma min, tadi minus berapa? 3, ini sigma min. Dah, cocok kan? Terus sekarang kita arahnya. Arahnya dari mana? Kita lihat ya. Nih, tadi kita menggunakan bidang X, di mana tau atau tegangan geser di bidang X yang hijau tadi adalah positif. Sehingga berapa tadi? Positif 3 ya, tegangan gesernya 3 ton per meter persegi. Kita ukur dari sigma X menuju B0, 3. Dari B0 ini bidang menjadi penting, tarik, makanya ini dikasih warna biru. Ini warna biru ya. Tarik dari B0 sampai ke sigma minimum. Itu kita sebut bidang B0. Bidang B0 itu tempat atau patokan kita untuk mengukur sudut atau menjangkakan sudut ya. Nah, sekarang kita lihat tadi belum semuanya nih. Arah dari tegangan utama tadi berapa? Minus 18,44 derajat. Kalau minus itu artinya berapa? Clockwise atau counterclockwise? Clockwise ya, tadi janji kita ya. Nah,
clockwise. Jadi bidang B0, coba lihat dari bidang B0 clockwise 18,44. Itulah theta. Benar kan? Jadi bidang miringnya tuh ya, bidang B0. Ini nih, theta clockwise 18,44, jelas ya ini. Sampai di sini ada yang bertanya lagi? Sonia, Vindi, Jeffel yang udah pernah ujian deh, Darmadika, Karolus. Ada yang masih kalian belum ngerti? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Siapa nih kamu nih? Sarah, Ibu. Ya, gimana Sarah? Kalau misalnya dia counter clockwise berarti yang bedain cuma arah panahnya ini doang ya, Bu? Bukan arah panah. Ya kalau kamu counter clockwise, bayangin dari bidang B0, kamu counter clockwise arahnya kemana? Ke kiri dong. Salah kan? 18 yang kamu tanya nih theta ya, theta 18,44 ya. Iya, ya, Bu. Nah, hasilnya tadi dari analitis minus bukan? Iya. Oke. Kalau minus janji tanda kita apa? Clockwise kan? Kalau plus Iya. counter. Oke. Nah, cocok nggak tuh? Itu kan bidang miring dari bidang B0. Bidang B0 itu yang biru itu bidang B0 dari B0 ke arah sigma min ini itu ada sama. Artinya apa? Kita selalu patokannya dari bidang B0 itu untuk memutar mau clockwise mau ke counter clockwise, patokannya dari B0. Nah, kita kalau mau ngecek tadi tetanya dapatnya minus. Minus itu berarti clockwise bukan? 18,44. Nah, dari bidang B0 clockwise 18,44 itu jatuhnya di mana? Jatuhnya di sumbu X bukan? Iya. Nah, jadi artinya benar. Artinya kemiringan bidang yang memberikan tegangan yang paling maksimum adalah 18,44 derajat clockwise terhadap bidang apa? Bidang CC, bidang vertikal. Kan tadi sejak awal saya mereview bahwa bidang vertikal, bidang CC itu tidak maksimum. Maksimum itu di bidang miring PQ. Jadi bidang miring PQ-nya itu yaitu bidang B0 itu tadi. 18,44 derajat terhadap bidang CC. Jadi kalau 18,44 derajat itu clockwise, persis kan tuh jatuhnya di sumbu X kan, sigma X, sigma Y kan memang di sumbu X kan. Tapi kalau kamu bilang tadi, katakan nih kamu salah ngitung ya, keluarnya kamu 8 plus 18,44 umpama nih ya. Jadi kalau plus apa Sarah? Counter bukan? Iya, Ibu. Lah bayangin kalau counter ketemunya di mana? Di sini bukan nih, itu. Dari bidang B0 counter. Iya. Ya, oke kan? Harusnya Iya, ke bidang paham. X ya. Ya. Dah. Oke. Siapa lagi nih? Ada yang belum jelas nggak? Ayo. Ada yang mau nanya lagi? Toh sudah jelas semua? Rian udah jelas? Yang baru memang kalau nggak latihan pasti bingung aja deh. Ini baru sampai theta dulu nih. Lalu lanjut sekarang. Ini kan baru tegangan lentur. Sekarang arahnya itu 18,44 udah jelas ya. Iya, jelas, Ibu. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang menggambarkan arahnya itu loh. Itu di situ tuh 18,44. Tetapi kamu ingat nih, yang namanya lingkaran Moore, aksisnya itu, ya, sumbu itu, aksis, ya kita sebut aksis, itu mengakomodir sigma X maupun sigma Y.
Ya, jadi gimana? Apakah arahnya itu bagaimana gambarinnya? Kita menggunakan titik pull. Pokoknya udah tahu nih sudutnya 18,44 derajat, bidang miring PQ ya clockwise terhadap, kalau dari soal awal kita irisan CC yang vertikal, ingat tuh. Nah sekarang kita gambarkan di lingkaran murni arahnya gimana. Kita pakai titik pull, ya. Apa itu titik pull? Coba dilihat, tadi B0, bidang B0 ini menjadi penting ya. Titik B0 ini di sini. B0 ini, titik B0 ini, hapus dulu sebentar ya. Titik B0 itu asal-muasalnya dari mana itu? Dari sigma X bukan? Tegangan geser dari sigma X kan, ini nih dari X ini, sigma X kan. Maka dari itu, ini bidang X ya. Bidang X itu bidang yang apa? Tarik dari B0 itu bidang yang sejajar dengan bidang X. Bidang X horizontal ya. Jadi kita tarik nih dari sini, nih, horizontal, sampai memotong lingkaran, itu kita sebut titik pull nih. Kalau kita mau menggunakan sigma Y, juga boleh. Mana sigma Y? Saya pakai warna lain ya, sigma Y ini yang ungu. Biar jelas, ini sigma Y di sini ya. Lihat nggak tuh sigma Y? Nah, sekarang arah vertikal itu arah apa? Arah sumbu Y itu apa? Tau. Dari sigma Y, kita tarik tau. Atau tegangan geser di bidang Y. Yang mana tadi itu? Yang dikubus tadi ada hijau, yaitu tegangan geser di bidang X. Ada tadi warna pink ya, kalau nggak salah ya. Yang jawab siapa? Darmanika nggak salah. Tandanya apa itu? Negatif bukan? Coba aja lihat di soalnya. Tegangan geser di bidang Y. Negatif ya. Jadi dari sigma Y kita tarik negatif. Ketemu yang namanya B0 aksen. Ini B0 aksen. Itu yang ungu tuh. B0 aksen ini kalau kita hubungkan ke titik center, ini adalah R. Kan segitiga sebangun tuh ya. Yang pink sama yang ungu itu terusan ya kan. B0 itu cerminan, B0 aksen cerminan dari B0. Jadi ya ini yang disebut lingkaran Moore. Dua nominal, yaitu sigma X maupun sigma Y, diakomodir dua-duanya di sumbu X. Kalau yang di sumbu Y apa? Tau. Ya. Nah, jadi ini bisa dari B0 aksen juga bisa mencari R. Kalau kita berfokus pada bidang Y, sigma Y, didapat B0 aksen. Kemudian kita mau mencari arahnya, arah bidang Y itu vertikal bukan? Jadi kita tarik sejajar arah bidang Y, yang ungu nih. Terus vertikal sampai memotong lingkaran, titik pull. Jadi namanya titik pull itu hanya satu. Mau dari arah bidang X, B0, maupun dari B0 aksen, dia pasti akan ketemu satu titik pull. Oke. Kalau sudah ketemu titik pull, maka bagaimana menggambarkan tadi itu theta yang minus 18,44 derajat itu? Itu apa sih? Theta sama dengan 18,44 derajat itu adalah apa? Arah dari tegangan utama. Tegangan utama itu tadi ada berapa? Ada dua. Ada sigma maksimum, ada sigma minimum. Mana sigma maksimum, mana sigma minimum? Saya pakai warna lain lagi, saya pakai warna coklat. Ya. Maksimumnya berapa ini? Tadi udah ketemu nih maksimumnya nih. Lingkaran paling luar lingkaran. Berapa tadi? Plus 7. Minimumnya berapa? Minus 3. Nah, arahnya bagaimana? Dari titik pull
tarik garis ke arah sigma maksimum, satu, ini nih, yang ini nih. Satu lagi, tarik ke arah sigma minimum. Ini pasti akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi, kubus kita sekarang keadaannya bagaimana? Nih, kalau saya gambarkan di sini, nih, kubus kita nih sekarang udah di bidang miring. Kan tegangan di bidang miring. Mana sigma maksimumnya? Positif 7. Jadi kita kasih tanda pakai coklat ya. Ini sigma maksimum. Positif ya. Berapa? 7. Lalu sigma minimumnya berapa? Minus 3. Ini sigma minimum. Minus 3. Nih, sebetulnya udah digambar. Ini ya, ini adalah pekerjaan mahasiswa angkatan 2000 berapa, 10 ya kalau nggak salah. Sempurna hasilnya 100 ya. Nih, gambarnya nih. Ini arah tegangan utama. 18, tadi koma berapa? 44 derajat. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya beralih ke tegangan geser. Ada pertanyaan? Vindi, Sonia, Carolus, Jevel, kira-kira yang kalian udah pernah ujian? Yang kelas C, kalau ada yang mau nanya, boleh. Ada yang masih belum jelas, atau kelas A, kelas B, ya boleh aja. Rian, kira-kira jelas nggak? Rian, Adriano. Jelas. Jelas ya. Dipo, jelas? Masih remeng-remeng ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke, ini baru tegangan utama nih ya, belum tegangan geser. Wahyu Ningtyas? Jelas? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Siapa ini? Sarah. Sarah. Ya, kenapa Sarah? Ibu itu sigma N dari titik 0 ke mana, Bu, ini, Bu? Sigma N belum. 3,14. Oh, Mana? belum. Emang kamu udah ngitung sigma N? Tegangan geser aja belum kok. Iya, Ibu. Belum. Pelan-pelan. Langsung melompat ke 3,14. Saya tahu memang kamu punya ini penjelasannya. Nanti sabar. Geser. Ini tegangan utama dulu nih. Udah? Jadi saya hapus nih ya dulu ya biar bersih nih, nggak acak-acak begini. Tuh, saya kembalikan ke ini semula. Oke. Sekarang kita lanjut ke tegangan geser. Maksimum, geser maksimum. Itu. Geser maksimum. Tadi sudah kita hitung tegangan geser maksimumnya berapa tadi? Plus 5. Minimumnya min 5. Arahnya berapa tadi? Arahnya beta plus 26,56. Kalau plus artinya apa? Counter clockwise. Dari mana? Selalu patokannya dari bidang B0. Ya. Ini bidang B0 ya. Selalu patokan dari bidang B0. Kita ukur counter clockwise 26,56. Bisa terlihat ini betanya 26,56. Ternyata kalau ditarik, ini beta ya, 26,56 kalau ditarik tuh jatuhnya ke sini nih, tuh.
tau max. Berapa itu? Tau max 5 plus 5 ya. Jari-jari itu jari-jari bukan? Bukan ya. Plus 5. Jari-jari bukan itu. Ini R kan? Tau max itu R. Tau min itu mana? Min 5. Jari-jari. Coba aja dihitung. Ini mesti cocok ya. Jadi sekali lagi beta itu adalah arah dari tegangan geser maksimum plus 26,56 derajat. Kalau positif artinya counterclockwise. Jadi kalau kalian tarik tuh dari sigma min, ya dari bidang B0 dijangkakan dulu counterclockwise 26,56, itu ketemu tuh, tau max tuh. Udah, ada lagi pertanyaan ini geser ya, geser. Jadi, dah kalau nggak ada pertanyaan saya beralih lagi nih. Tadi berapa tadi kemiringan di bidang PQ-nya? Berapa kemiringan bidang PQ sehingga memunculkan tegangan yang maksimum 18,44 derajat ya bidang PQ. Tapi soalnya kalau kita kembali ke soal, coba kalian lihat soal ya. Ini saya stop share dulu. Stop share. Coba lihat kembali ke soal. Nah, tuh dilihat tuh soalnya tuh. Saya zoom dulu sebentar. Lihat soalnya tuh, ya. Yang diminta itu tuh bidang PQ-nya yang mana bidang PQ-nya? Ini bukan saya kasih merah nih, ini bidang PQ. Itu kalau menurut, masih ingat begini nih ya, Engsel roll. Ini kan irisan CC, irisan vertikal. Yang diminta adalah bidang ini kan, PQ. Ini yang kita sebut tadi apa, teta. Ternyata sudah ketemu kan, tadi tetanya berapa ya? 18,44 derajat. Tapi arahnya apa tadi? Clockwise atau counterclockwise? Teta. Clockwise. Benar nggak begitu? Salah ya. Jadi gimana gambarnya? Ini bidang C. Ketemu tadi 18,44 bidang miring ya, di mana terjadi tegangan yang maksimum. Tapi apa di sini? Minus, ternyata minus clockwise. Berarti ini bidang, nah ini bidang, katakan ini PQ. Ini 18 theta sama dengan 18,44 derajat. Bidang PQ inilah yang menghasilkan tegangan yang maksimum. Oke, jadi bukan bidang CC. Tadi udah kita bahas nih ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini soal kan belum selesai. Nomor C belum kan? Itu baru A, B, udah. Tadi geser, udah. Geser maksimum. Nomor C kan belum. C itu ditanya apa? Sigma N dan tau N.
kalau kita melihat ada inisial sigma n tau n, ya masih ingat nggak itu tuh dulu awal-awal kita ya dari bidang miring. Kembali lagi ini irisan CC. Ya, kita kan mau mencari nih entah begini PQ atau begini PQ aksen, P aksen, Q aksen, atau ini PQ. Di sini kan yang kan kita cari kan, ya berapa kemiringan bidang ini nih, theta tadi itu loh. Sekarang kita udah ketemu tetanya tadi yang merah tadi, 18,4 derajat. Nah, sekarang soal meminta apa? Meminta nomor C, menghitung dan menggambar sigma N dan tau N di bidang miring PQ. Dilihat nih bidang miring PQ. Di soal. Ya. Dengan kemiringan 70 derajat itu PQ terhadap bidang apa nih? Bidang horizontal bukan? Jadi bagaimana? Kita tidak pernah punya rumus untuk yang horizontal. Kita selalu kan dasarnya apa patokan kita? Irisan CC ini kan, CC ini kan vertikal. Jadi kalau alfa 70 derajat terhadap horizontal, maka terhadap vertikalnya berapa? Berapa ini? Berapa, Rian? Masa nggak bisa segitiga biasa itu? 20 derajat. Jadi jangan main sembarangan masuk. Artinya apa nih? V-nya 20 derajat. Clockwise atau counterclockwise itu? Clockwise atau counterclockwise? Ada yang mau menjawab? Sarah, apa itu? Counterclockwise. Counterclockwise. Ya benar. Iya, Bu. Counterclockwise V-nya sama dengan 20 derajat. Ini yang pertanyaan nomor C. Berapa tegangan di bidang PQ? Ini nomor C ini loh. Ya, dengan kemiringan 20 derajat di 20 derajat counterclockwise. Jadi bukan di 18, yang maksimum malah di 18, tapi ini yang ditanya yang 20 lain persoalan. Jadi ini kita pakai inisialnya apa? Bukan maksimum, tapi sigma N dan tau N. Masih ingat ada rumusnya? 2 pasang rumus yang saya berikan. Coba yuk cari dulu. Mungkin bagi yang sudah, Sonia, Sarah, Windy. Coba dilihat lagi. Saya nggak akan ngulangin. Ada 2 pasang rumus. Satu, rumus sigma N tau N untuk yang counterclockwise. Satu lagi sigma N tau N yang clockwise. Boleh kalau ada yang mau udah ketemu, kita ngulangin sama-sama supaya sama-sama ngecek. Untuk yang untuk yang clockwise deh, untuk yang clockwise ya. Silakan nanti dicari sendiri. Salah tanda, salah deh ya. Yang clockwise ya, sigma X plus sigma Y per 2 plus sigma X min sigma Y per 2 cos 2 V plus tau XY sin 2 V. Itu sigma N-nya. Udah ketemu belum? Silakan dicari sendiri. Oke. Jadi pengerti dulu persoalannya ya, mencari di bidang
Miring teki dengan kemiringan 20 derajat counter clockwise. Ini kebetulan di sini terfoto juga ininya ya. Dicoba kalian lihat nih. Nah, itu perhitungan ini. Sigma N sama dengan tuh yang counter clockwise. Itu counter kan? Sigma X plus Sigma Y per 2 plus Sigma X plus Sigma Y per 2 cos 2 alfa min tau X Y sin 2 alfa. Rumusnya sedikit berbeda. Ini yang counter ya, yang clockwise beda sedikit. Hasilnya berapa? Hasilnya sigma N-nya plus 3,14. Tau N-nya berapa? Plus 4,87 ton per meter persegi. Mari kita lihat. Ya, ini tadi dia pakai apa nih? Alfa ya. Alfanya berapa tadi? 20 derajat ya. Apa? Counter clockwise. Nah, kita lihat di lingkaran Moore-nya. 3,14 sigma N. Kalau mau gampang, bukan mau gampang. Lihat nih, ini patokan ini alfa 20 derajat counter clockwise. Saya sudah mengatakan selalu kita berpatokan pada bidang B0. Mana bidang B0-nya ini, yang biru? Dari bidang B0 ya dijangkakan 20 derajat counter clockwise. Dari bidang B0 dijangkakan counter clockwise. Jadi kalian lihat ya, kalau ke sini mana alfa 20 derajat? Saya pakai merah ya. Ini ternyata ini nih alfa 20 derajat. Nah, dari bidang B0 nih tuh yang lebih besar tuh. Alfa sama dengan 20 derajat counter clockwise. Tadi soalnya kan? Nah, ketemu tuh berapa sigma N-nya? Ukur dari mana? Dari 0, selalu ngukur. Ternyata benar nih, 3,14 nih sigma N. Ini sigma N di sini nih, nih. Tau N-nya berapa? 4,87 positif. Jadi ini nih, titik sigma N, tau N. Tuh, saya bundar itu, sigma N, tau N. Sigma N-nya berapa diukur dari sini, 3,14, tau N-nya dari sini. 4,87. Alfanya berapa? 20 derajat counter clockwise. Ada pertanyaan sampai sini? Sarah, Sonia, yang saya udah ngerti belum? Jepel, Darmanika, Carolus, ngerti belum ini? Kalau ada yang belum ngerti, tanyakan. Minggu depan udah wis ya. Jadi lingkaran Moore ini mesti cocok analitis dan grafisnya. Sarah udah jelas belum? Tadi kamu nanya 3,14 sama 4,87 udah jelas Sarah? Sudah Belum? Ibu. Udah jelas ya? Oke.
Nah, udah selesai nih. Vindi, udah jelas belum apa yang nggak bisa waktu ujian? Kira-kira ada yang mau tanyain atau masih bingung? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya masih kasih kesempatan nih bertanya. Tolong ini kalian latihan, ke depan kan kuis ya. Dihitung tuh, dihitung. Yang analitis kan bisa dong hitung, masa nggak bisa? Apa? Rumusnya ada sigma max, sigma min, tau max, tau min, sigma n, tau n juga dihitung. Nah, di sini soalnya bukan jebakan, bukan apa ya. Hati-hati nih 20 derajat. Tadi Sarah ya, kamu jangan bingung ya, bukan 70 loh, 20 ya. Karena apa? Karena terhadap bidang CC ya. Kemiringannya itu kan terhadap CC, terhadap vertikal. Yang 70 itu terhadap apa tadi itu soalnya? Terhadap bidang horizontal. Oke? Ibu, aku mau nanya, Ibu. Ada pertanyaan masih? Nah, saya ingin bertanya, Siapa ini kamu? Dipo, Bu, Dipo. Ya, Dipo gimana? Berarti minggu depan kelasnya online ya, Bu? Tetap online atau itu offline? Ya nanti saya umumkan. Baik, Ibu, makasih. Nanti diumumkan. Nggak usah ngomong online, offline. Pokoknya siap aja kamu. Yang penting kamu ngerti atau enggak. Ini makanya saya udah pelan-pelan ini. Ya, kalau kuis ya offline lah. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, masih ditanya nggak nih? Saya anggap semuanya udah jelas ya. Paling nggak analitis kan kalian udah hafal tuh rumus. Bisa ngitung. Oke, kalau nggak ada, saya sudahi saja sampai di sini. Nggak ada yang tanya lagi? Udah jelas semua? Sampai minggu depan ya.